Kita ke kasus pembunuhan Brigadir Yosua, status Putri Chandrawati hingga kini masih belum jelas. Ya betul ya, meski sudah mengagendakan terhadap pemeriksaan Putri Chandrawati, tim Sus Polri baru akan mengumumkan perkembangan kasusnya pada hari ini. Nasib Putri Chandrawati dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua hingga kini masih belum jelas. Meski tim khusus Polri telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap istri Ferdi Sambo itu, namun perkembangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat baru akan diumumkan pada Jumat ini. Tim Sus akan menyampaikan update-nya. Update yang pertama tentang penyidikan akan disampaikan oleh tim Sus. Yang mungkin Pak Kabar Eskrim yang menyampaikan langsung. Kemudian update tentang Itsus atau Inspektorat Khusus, demikian juga besok akan disampaikan juga. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mendatangi kantor Bareskrim Mabes Polri dan mendesak agar status hukum istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, diperjelas dengan segera menetapkannya sebagai tersangka. Kita minta penegasan supaya Ibu Putri segera dijadikan tersangka dan kawan-kawan. Nanti segera saya berangkat ke Jambi juga mendapatkan surat kuasa untuk melaporkan perbuatan lainnya. Dan pada Kamis sore, kuasa hukum mendapatkan 5 surat kuasa dari keluarga almarhum Brigadir Yosua di Jambi. 5 surat kuasa itu akan digunakan untuk melaporkan Irjen Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati terkait 5 tindak pidana baru, yakni laporan palsu, pencurian uang, pemufakatan jahat, penyebaran berita palsu atau hoax, dan melakukan perbuatan melawan hukum. Kami akan segera proses di Jakarta, karena nanti rekan-rekan saya tanda tangan, setelah tanda tangan semua, baru langsung kita proses untuk daftar di SPKT Bareskrim Polri. Karena kita dari segi humanisme sudah kita tawarkan untuk segera sadar dan bertobat, tetapi yang bersangkutan belum mau sadar dan belum bertobat, maka kita proses sampai mereka benar-benar tidak mau lagi memproduksi hoax. Ayah almarhum Brigadir Yosua berharap melalui 5 surat kuasa itu, kasus yang menimpa anaknya bisa terungkap. Tentu sudah menyetujui antara, makanya kami tanda tangani. Harapannya Pak, harapan? Ya bro, kiranya berjalan dengan lancar lah. Oke, siap. Dari kelima tindak pidana baru yang akan dilaporkan, terdapat dugaan pencurian uang dari rekening almarhum Brigadir Yosua ke rekening salah satu tersangka sebesar 200 juta rupiah. Anehnya, transaksi itu terjadi saat Brigadir Yosua sudah meninggal dunia. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo ditakuti oleh internal Polri hingga ke tingkat jenderal. Ya, hal itu dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD dalam podcast YouTube Akbar Faisal Uncensored yang ditayangkan pada 17 Agustus 2022. Menurut Mahfud, Ferdi Sambo ini seperti memiliki kerajaan sendiri di institusi Polri. Nah, jabatan Kadif Propam semakin membuat kekuasaannya semakin besar di tubuh kepolisian. Salah satu alasannya, diantaranya Divisi Propam Polri bisa memeriksa dan memberi sanksi hingga memecat personil yang dinilai telah melanggar etik. Yang memeriksa ini, yang memerintah menghukum ini, yang mengeksekusi ini, yang memindah orang ini, yang memecat ini, dan semuanya harus persetujuan Pak Sambo. Tunggal? Kadif. Iya, tunggal. Pada akhirnya mulai dari memeriksa, menghukum, mengadili, memindah, menaikkan di situ, memberi fasilitas apa ada di kepala divisi ini, ada di Kadif. Nah, itulah sebabnya mungkin sebaiknya nih ya pakai sistem ketatanegaraan kita aja, yang memeriksa dan menghukum beda dong gitu. Sehingga disejajarkan aja nih dengan Sambo menurut saya orang-orang ini. Nah, itu pikiran sementara ya, agar tidak ada di satu tangan. Sekarang kan pada takut juga yang saya dengar, Pak Bintang 3 pun tidak bisa lebih tinggi dari dia, meskipun secara struktural iya. Ya, sementara itu Lia, selain menetapkan 4 tersangka termasuk Ferdi Sambo, puluhan anggota Polri diperiksa karena merusak dan menghilangkan barang bukti tewasnya Brigadir Yosua. Nah, kemungkinan penambahan tersangka pun
juga akan muncul. Ya, dan pertanyaannya, bagaimana awal mula kasus ini menyeret nama-nama lain di luar mereka yang terlibat langsung dalam pembunuhan Brigadir Yosua pada 8 Juli lalu? Pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mulai terungkap secara bertahap. Tak hanya menjerat ex-kepala divisi Propam, Inspektur Jenderal Ferdi Sambo dan 3 orang lainnya sebagai tersangka, puluhan anggota Polri lainnya pun terancam dijerat pidana. Rekaman CCTV menunjukkan sejumlah mobil Provos menuju rumah dinas Ferdi Sambo mulai pukul 17:50. Selanjutnya tampak pula mobil dinas Satreskrim Jakarta Selatan melintas menuju TKP. Disusul mobil ambulans yang masuk pada pukul 19:30. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dari Swiss Kamis siang meminta Polri tegas menjerat anggotanya dengan delik pidana, terutama yang terlibat dalam upaya menghambat proses hukum atau obstruction of justice. Dalam hal ini kami sangat intensif berkomunikasi dengan Pak Irwasum, dengan Wakapolri, dengan Kabak Intelkam misalnya, untuk memastikan bukan saja dia dikenakan pasal-pasal kode etik gitu, tetapi juga harus dikenakan pasal pidana karena membantu kejahatan kan. Kalau yang menjadi otaknya ya sudah jelas saudara FS dan dia mengakui memang saya yang buat skenario juga. Seperti diketahui sebelumnya, selain menetapkan 4 tersangka termasuk Irjen Ferdi Sambo, Inspektorat Khusus Bentukan Kapolri juga tengah memeriksa 35 anggota Polri yang diduga melanggar etik. Tim khusus juga menemukan sejumlah polisi yang diduga secara aktif maupun pasif terlibat dalam upaya pengerusakan dan penghilangan barang bukti. Kemudian dari 35 orang yang terduga melakukan pelanggaran kode etik itu pun sudah dipilah-pilah berapa orang yang nanti akan diajukan mengikuti sidang kode etik profesi dan berapa orang nanti akan dilimpahkan ya perkaranya ke tim sidik. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit akan mengumumkan temuan terbaru pada Jumat ini. Apakah akan ada tersangka baru? Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.